Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum yang dimana tindakan tersebut dianggap sebagai kesalahan terhadap orang perseorangan, badan hukum, masyarakat, atau negara. Dalam konsep sosiologi, kejahatan adalah jenis konstruksi sosial dan sikap masyarakat untuk menentukan apa yang dianggap kriminal. Seperti yang dikatakan sebelumnya, sejatinya kejahatan itu adalah tindakan yang melanggar norma hukum dan merugikan orang lain maupun masyarakat. Ruang lingkupnya itu begitu luas, mulai dari kejahatan jalanan seperti pencurian dan perampokan, kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia, dan kejahatan keraputi seperti korupsi dan penggelapan dana, hingga kejahatan digital seperti penipuan online dan peretasan data. Kejahatan ini hadir di berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status sosial maupun tempat. Hal inilah yang membuat fenomenanya itu begitu kompleks untuk ditangani. Bahkan di lingkungan kampus sekalipun yang selama ini kita anggap sebagai tempat tumbuhnya intelektual dan moral, kejahatannya tetap menemukan jalannya. Selama ini kita sering melihat kampus sebagai tempat yang aman untuk belajar, namun kenyataannya kampus adalah miniatur masyarakat. Interaksi dan pergaulan yang luas seringkali menjadi celah munculnya tindak kejahatan. Pemicunya beragam, dari tekanan tugas hingga lingkungan pertemanan. Sayangnya, banyak kasus tidak terungkap karena korban merasa takut atau malu, sehingga masalah ini seringkali tersembunyi. Padahal dampaknya nyata, merusak mental korban hingga mencoreng nama baik kampus. Sudah saatnya kita lebih peduli, karena kampus harus menjadi tempat kita untuk bertumbuh, bukan tempat untuk merasa terancam. Oke, kita masuk sekarang ke jenis pelecehan seksual di kampus. Yaitu yang pertama itu adalah pelecehan verbal, di mana pelecehan verbal ini dilakukan melalui ucapan atau dari kata-kata. Contohnya itu seperti catcalling, candaan seksual, atau komentar tentang tubuh seseorang, di mana hal tersebut dapat menyinggung orang lain. Kedua itu adalah pelecehan non verbal, yang dimana pelecehan non verbal itu dilakukan tanpa sentuhan atau ucapan langsung, yang dimana biasanya itu bisa di isyarat seksual atau bisa secara online, itu bisa termasuk dengan pelecehan non verbal. Terus yang terakhir itu adalah pelecehan fisik, yang dimana itu melibatkan kontak tubuh tanpa persetujuan korban. Contohnya menyentuh tubuh tanpa izin, memeluk dan mencium secara paksa, dan meraba-raba bagian tertentu. Lalu, sebenarnya apa itu pelecehan seksual? Jadi, pelecehan seksual adalah tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan oleh korban. Tindakan ini dapat berupa ucapan, gestur, tulisan, sentuhan, maupun tindakan fisik lainnya, yang mana hal ini membuat korban merasa tidak nyaman, malu, takut, ataupun terancam. Pelecehan seksual di kampus itu sering terjadi dalam bentuk siulan, komentar tentang tubuh, ajakan seksual, sentuhan tidak pantas, hingga pemaksaan hubungan seksual. Tetapi yang paling berbahaya adalah banyak korban memutuskan untuk diam karena mereka takut, malu, atau merasa tidak akan dipercaya oleh orang banyak. Kasus yang dapat kita ambil dari penjelasan sebelumnya yaitu kasus yang terjadi di salah satu universitas. Para pelaku melakukan pelecehan seksual secara nonverbal, yang dimana mereka bercanda secara online dan membahas para korban dengan mengatakan bahwa korban sebagai objek pemuas hawa nafsu bejat mereka. Hal ini membuat para perempuan yang sebagai korban merasa tidak nyaman. Padahal para pelaku ini merupakan mahasiswa yang dianggap terhormat. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan itu dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kenapa sih pelecehan seksual itu masih sering terjadi di lingkungan kampus? Ada beberapa faktor yang sebenarnya sangat berkaitan. Yang pertama itu adanya karena candaan yang dianggap wajar. Contohnya itu seperti komentar fisik atau siulan yang sering dianggap lucu. Hal tersebut bagi korban merupakan suatu pelecehan yang nyata. Kedua itu adanya ketimpangan posisi, yang dimana pihak pelaku yang mempunyai pengaruh yang besar seringkali menggunakan kekuasaannya, yang membuat korban diam karena takut nilai akademiknya dikurangkan atau tidak mempunyai teman sama sekali. Tiga itu kurangnya pemahaman tentang batasan, yang dimana banyak yang tidak sadar bahwa tindakannya itu merupakan pelecehan, sehingga para pelaku itu tidak merasa bersalah kalau misalnya kepada korbannya, dan juga membuat korban itu ragu untuk melaporkan. Dan yang terakhir itu adalah sikap lingkungan yang cenderung abai. Para pelaku akan merasa aman, sementara korban itu merasa sendirian dan kurang mendapatkan dukungannya.
selama akar masalah ini tidak dibenahi, kampus tidak akan pernah menjadi benar-benar menjadi ruang yang aman bagi para mahasiswanya atau mahasiswinya. Dalam perspektif kriminologi, untuk kasus ini terbagi menjadi beberapa macam diantaranya, yaitu yang pertama ada teori pembelajaran sosial, adalah teori yang berasal dari teori perspektif sosial yang dimana tindakan kriminal dapat diresapi dari lingkungan. Dalam kasus ini, pelaku menerima perilaku dari lingkungan sekitar, media, atau kelompok pertemanan. Terus yang kedua ada teori kontrol sosial. Ada teori yang menjelaskan bahwa setiap orang punya potensi melakukan kejahatan, namun mereka bertahan karena ikatan sosial. Seperti contohnya dalam kasus ini, yang dimana pelaku melakukan aksinya karena ikatan dirinya dengan nilai-nilai masyarakat telah melemah atau hancur. Dan terakhir ada teori aktivitas rutin. Adalah teori yang menyatakan bahwa kejahatan bukan sekedar masalah kemiskinan atau moralitas, melainkan hasil dari pertemuan tiga elemen kunci dalam ruang dan waktu yang sama. Dalam kasus ini dapat kita lihat bahwa pelaku memiliki motivasi untuk melakukan hal tersebut. Pelaku berpikir kalau hal tersebut merupakan hal yang biasa saja. Yang kedua ada target yang sesuai. Target di sini tidak hanya merujuk pada orang, tetapi juga kondisi yang merujuk pada orang yang dianggap mudah untuk diserang. Dan yang terakhir ada absennya penjaga yang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak diperhatikan oleh keluarganya. Pelecehan seksual adalah masalah serius yang harus tangani bersama. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dari kampusnya wajib menyediakan saluran pelaporan yang aman, mudah diakses, dan bebas dari rasa takut bagi korban. Misalnya melalui Satgas PPKS atau Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah diwajibkan oleh pemerintah melalui Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Selain itu, kampus perlu aktif mengadakan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika agar semua orang paham batas-batas perilaku yang sopan dan saling menghormati. Ketika laporan masuk, proses investigasi harus dilakukan secara adil, transparan, dan berpihak pada korban dengan sanksi yang tegas kepada pelaku, mulai dari teguran hingga pemecatan atau dikeluarkan dari kampus. Yang tak kalah penting, korban juga perlu mendapatkan pendampingan psikologis agar bisa pulih dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi situasi ini. Dengan kombinasi regulasi yang kuat, budaya kampus yang saling menjaga, dan keberanian untuk melapor, kita bisa sama-sama mewujudkan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk pelecehan. Kesimpulan yang dapat diambil, kejahatan termasuk pelecehan seksual merupakan masalah nyata yang dapat terjadi di lingkungan manapun, termasuk kampus yang selama ini dianggap sebagai tempat yang aman. Bentuk pelecehan seksual pun beragam, mulai dari verbal, fisik, hingga digital, dan dapat melibatkan siapa saja, baik dosen, mahasiswa, maupun pihak luar. Namun, banyak kasus yang tidak terungkap karena korban merasa takut, malu, atau tidak yakin bahwa laporan mereka akan dipercaya dan ditindaklanjuti. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak kampus. Kampus perlu menyediakan jalur pelaporan yang aman dan mudah diakses, memberikan edukasi kepada seluruh sivitas akademika, serta menetapkan sanksi tegas bagi para pelaku. Dengan begitu, kampus dapat menjadi tempat yang nyaman, aman, dan mendukung mahasiswa untuk belajar serta berkembang tanpa rasa takut. Hai guys, kami tidak sengaja barengan. Kami tiba-tiba join grup lain guys. Pokoknya ada. Guys, kami digusur guys. Digusur kita guys. Oh my god! Wow! Kerja bagus. Ya Allah, apa jadinya ya, kau di sini lah. Aku tadi mau main dosen situ. Iya. Bujuk dari bujuk. Oh, dari bujuk. Set. Cak kata-kata tadi. Cak kata tadi. Pegang dari itu. Set. Ya. Gak ngerti aku guys, jujur guys. Kalau kalian tanya aku juga udah paham sebenarnya. Jangan tanya aku guys.